Halo, kembali lagi di GP Media Channel bersama Kak Rey. Nah, kali ini kakak akan membahas soal tentang prediksi TPS UTBK 2022 tentang penalaran umum. Oke, yuk kita lanjut untuk pembahasannya. Nah, di sini soal yang pertama tentang ada teks ya. Kita langsung baca aja pertanyaannya, oke? Pernyataan yang pasti salah. Jadi di sini tuh menjelaskan tentang penyakit diabetes ya. Nah, diabetes itu merupakan salah satu penyakit endokrin, penyakit gula ya, bla 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 di sini. Kemudian kita lanjut ke sini. Diabetes mellitus merupakan suatu kelompok ya pasti ada peningkatan kadar glukosa ya atau hiperglikemia ya kan. Nah, yang terjadi karena kelainan sekresi insulin. Ada tipe 1, ada tipe 2 nih. Nah, kalau tipe 1 itu terjadi akibat kerusakan sel B pankreas sehingga sekresi insulin mengalami defisiensi. Jadi intinya gini, kalau di tipe 1 insulinnya nggak ada gitu ya. Insulin yang harusnya merubah si kadar gula dalam tubuh kita untuk menjadi cadangan itu nggak ada. Nah, itu tipe 1. Kalau misalkan tipe 2 nih disebabkan penggunaan insulin yang kurang efektif oleh tubuh atau resistensi insulin. Oh, berarti insulinnya ada tapi efektivitasnya kurang gitu ya. Jadi nggak bekerja maksimal. Nah, itu perbedaannya. Pengendaliannya bisa berupa diet atau olahraga dan sebagainya. Nah, pernyataan yang pasti salah ya kita lihat. Yang A, persentase diabetes di Indonesia akan terus meningkat. Nah, ini juga nggak mesti ya, nggak selalu meningkat ya. Tapi ini juga nggak pasti salah ya kan. Bisa jadi betul, bisa jadi tidak ya. Yang B, diabetes adalah penyakit yang hanya terjadi di negara ASEAN. Nah, ini yang salah ya. Udah pasti salah nih. Kenapa? Karena penyakit diabetes itu adalah penyakit endokrin yang tidak pilih negara ya. Maksudnya nggak pilih negara di ASEAN saja gitu ya. Bahkan di sini aja nih dari WHO ya, Indonesia menempati urutan keempat ya. WHO berarti kan seluruh ya, World Health Organization gitu kan. Nah, maka yang pasti salah itu udah jelas yang B ya. Next, soal berikutnya. Berdasarkan paragraf kedua, mana pernyataan yang benar? Nah, dari paragraf kedua itu yang sini. Nah, kita baca langsung opsinya ya. Diabetes tipe 2 disebabkan defisiensi ya, insulin. Ini salah ya. Yang defisiensi insulin atau nggak memproduksi insulin itu tipe 1 tadi ya. Nih, tuh, insulin mengalami defisiensi ya, tipe 1 nih ya. Jadi ini salah. Kemudian yang kedua, diabetes ditandai dengan hipoglikemia. Salah ya. Hiperglikemia harusnya kan. Kadar gulanya tinggi ya, bukan rendah. Kalau hipo rendah. Yang C, pasien diabetes tipe 1 dan 2 dapat diberi obat insulin. Nah, nggak selalu. Justru yang tipe 2 itu dia insulinnya udah ada dalam tubuh tapi resistensi ya. Nah, efektivitasnya kurang. Jadi percuma aja insulin dikasih tapi dia efektivitasnya nggak ada gitu. Yang D, insulin dapat menjadi obat pasien diabetes tipe 2. Enggak ya, tadi kan udah dijelasin. Yang E, diabetes tipe 2 terjadi karena tidak responsifnya tubuh pada kerja insulin tetapi insulin masih dihasilkan. Nah, ini yang tepat. Oke, jawabannya yang E. Nah, di sini ada soal penarikan kesimpulan ya nampaknya. Sebagian bunga harum baunya, tidak ada bunga yang tidak berwarna. Nah, kesimpulan yang tepat adalah pokoknya gini, kalau ada kata-kata sebagian, pasti kesimpulannya sebagian. Jadi ini yang A itu udah pasti salah, ini juga salah, nggak ada kata sebagian, ini juga salah. Antara B dengan yang D. Coba kita baca ya, sebagian bunga itu harum baunya ya, dan tidak ada bunga yang tidak berwarna ya. Jadi semua bunga itu berwarna. Nah, coba ya, yang D kita lihat, sebagian bunga yang tidak harum baunya itu tidak berwarna. Salah, kan semua bunga ini berwarna ya, tidak ada bunga yang tidak berwarna. Makanya nggak ada nih yang tidak berwarna ya. Jadi semuanya berwarna, yang paling tepat adalah yang B. Sebagian bunga yang harum baunya itu berwarna gitu ya. Jadi pasti berwarna ya, ada yang berwarna. Oke, lanjut ke soal yang selanjutnya. Semua pegawai memakai dasi pada hari Senin, kemarin hari Rabu. Nah, Raka adalah seorang pegawai. Kesimpulannya adalah, nah artinya gini loh. Ini kan kemarin hari Rabu, berarti sekarang hari apa? Sekarang itu kan Kamis dong ya. Sekarang Kamis. Nah gitu. Kalau misalkan sekarang Kamis, artinya karena si Raka ini adalah seorang pegawai, maka dia harus memakai dasi nih ya di hari Senin. Nah, Senin itu adalah 3 hari yang lalu dari hari Kamis. Artinya si Raka ini 3 hari yang lalu dia harus memakai dasi karena dia pegawai. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D ya. Oke, gampang ya. Sarjana yang lulus dengan predikat cum laude harus memiliki IP atau indeks prestasi di atas 3,5. Nah, kemudian statement yang kedua, beberapa mahasiswa, ada kata beberapa ya, yang menjadi sarjana lulus dengan indeks prestasi di atas 3,5 ya. Jadi beberapa sarjana yang cum laude. Nah, karena ada kata beberapa, maka pasti kesimpulannya beberapa. So ini nggak mungkin, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Nah, sekarang antara D dan E. Nah, kalau kita lihat yang E ini agak ngaco ya. Coba kita lihat. Beberapa mahasiswa yang tidak menjadi sarjana, ini tidak menjadi sarjana nih ya, lulus dengan predikat cum laude. Nah, kan dia nggak menjadi sarjana nih, tapi kenapa dia cum laude ya kan? Ini nggak masuk akal. Nah, yang paling masuk akal adalah yang D ya. Beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana
lulus dengan predikat cum laude ya. Lanjut ke soal selanjutnya ya. Di sini ada Asi, ini Bima ya, ini typo Bima, Cecep, Dedi dan Entin secara acak memiliki kesukaan terhadap olahraga futsal, voli, tenis, badminton dan basket. Jadi di sini ada 5 orang ya, dan juga ada 5 olahraga, ya kan? Nah, 3 dari mereka menyukai futsal nih, oke? Jadi 3 orangnya suka futsal. Masing-masing dari kelima anak itu menyukai 2 olahraga yang berbeda. Ya, jadi ini kan satu orang ini, kan ada 5 orang, ada 5 olahraga nih. Jadi satu orangnya ini, satu orang dari sini menyukai 2 olahraga yang berbeda ya. Satu orang itu adalah 2 olahraga yang berbeda, oke? Nah, kemudian apa nih? Masing-masing dari kelima anak menyukai 2 olahraga yang berbeda. Tidak ada yang menyukai futsal, juga menyukai tenis. Jadi nggak ada yang suka futsal sama tenis ya barengan. Entin menyukai tenis nih. Nah, jadi si Entin udah jelas nggak main futsal dong ya. Entin udah jelas nggak main futsal ya, tapi dia menyukai tenis ya gitu. Nah, kemudian hanya Asi dan Bima yang menyukai badminton. Apa yang disukai oleh Dedi pasti juga disukai oleh Cecep. Bila Asi menyukai tenis, nah kalau misalkan si Asinya itu dia suka tenis, maka dia nggak main futsal dong, nggak suka futsal ya, karena nggak mungkin dia suka tenis dan futsal berbarengan ya. Maka pernyataan yang pasti benar adalah ya udah, kalau 2 orang ini dia nggak ada yang menyukai futsal, maka 3 orang sisanya pasti menyukai futsal ya. 3 orang sisanya menyukai futsal ya. Jadi nah yang C dong, udah pasti ya, udah pasti banget ya. So jawabannya adalah yang C. Next ya, Asi, Bima, ini Bima ya. Oke, kita perhatikan. Ini Bima sebenarnya sama kayak tadi ya, tapi simak di situ terus nggak apa-apa lah, sama aja ya. Asi, Bima, Cecep, Dedi dan Entin ini sama kayak tadi ya soalnya. Nah ini lihat tuh. Jadi ada 5 olahraga, ada 5 orang. Nah, kemudian 3 dari mereka menyukai futsal sama. Kita lihat aja pertanyaannya ya. Bila Bima ini menyukai tenis, maka pernyataan berikut yang salah adalah apa nih? Jadi kalau misalkan si Bimanya ini suka tenis katanya, berarti dia nggak suka futsal ya. Sedangkan si Entin tadi, Entin itu dia suka tenis ya. Berarti dia nggak suka futsal. Di sini kira-kira pernyataan yang paling tepat yang mana nih, gitu kan? Berarti karena Bima dan Entin ini ya, dia nggak menyukai futsal, maka 3 orang sisanya dia menyukai futsal dong, gitu ya. Nah, kesimpulannya kan kayak gitu. Jadi yang suka futsal siapa aja sisa orangnya? Ada si Cecep, ada si Dedi, sama si Asih. Nah, dia suka futsal, dia suka futsal. Nah, karena di sini udah ada keterangan bahwasannya Asi dan Bima itu menyukai badminton ya. Hanya Asi dan Bima yang menyukai badminton. Otomatis yang badminton ini cuman si Bima nih, berarti dia badminton, sisanya nih sama Asi. Asi ini dia pasti menyukai futsal dan badminton gitu. Ya. Otomatis si Asi ini udah melengkapi 2 olahraganya. Nah, yang pasti salah ya. Ya Asi menyukai voli dong, nggak mungkin dia menyukai 3 olahraga sekaligus ya. Jadi keterangannya bahwa di sini Asi itu udah full ya, 2 olahraga, maka dia nggak mungkin menyukai voli. Oke, so jawabannya yang D. Oke, jadi itu prediksi soal TPS UTBK 2022 tentang pengenalan umum. Untuk soal-soal selanjutnya, yuk pantengin terus channel GP Media. See you di next video, sampai jumpa.